tentang lulusan SMK. Karena seperti jargon SMK, menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja. Makanya dari itu kami mengambil permasalahan dari lulusan. Ini yang pertama, say mau kerja apa? Itu yang mungkin ada di benak masing-masing lulusan. Mau kerja apa? Terus kerja di mana? Mau di perusahaan atau mau di lembaga pemerintahan atau di BUMN dan yang lainnya. Yang ketiga, perusahaan yang bagus ada nggak yang sesuai dengan kompetensi yang diampunya? Misalkan teknik sepeda motor, apakah sesuai kompetensi yang diampunya? Bisa di bengkel Ahas, Honda atau Yamaha dan lain sebagainya. Kerja yang sesuai dengan jurusan, tadi saya jelaskan sedikit. Mampu atau tidak bekerja di perusahaan tersebut, itu yang ada di benak anak-anak SMK, lulusan SMK. Nah, ini yang dipikirkannya. Gajinya berapa? Apakah sesuai dengan UMR atau di bawah UMR? Itu yang, atau di atas UMR. Jam kerjanya bagaimana? Kan sekarang model pabrik-pabrik itu ada shift pagi, shift siang, shift malam kan ya. Nah, itu untuk jam kerja. Bagaimana jadwal kerjanya? Tadi berhubungan dengan jam kerjanya bagaimana. Terus apakah sertifikat saya menunjang nggak? Karena masing-masing lulusan itu biasanya kerjasama dengan lembaga-lembaga pembuat sertifikat. Kalau di kita itu ada yang namanya, kita udah kerjasama dengan BNSP, dan masing-masing jurusan kerjasamanya beda. Kalau di TBSM, di sekolah kita ya, TBSM bekerja sama dengan Honda. Kalau di otomatisasi tata kelola perkantoran itu bekerja sama dengan Aspapi. Terus akuntansi bekerja sama dengan BRI. RPL dengan JRB, TKJ dengan apa? Masih JRB juga. Nah, ini yang dipikirkan. Cari kerjanya dengan cara membuka website. Tanya ke teman, ke BKK yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah iklan tentang lowongan pekerjaan di koran atau di brosur-brosur. Nah, ini perasaannya. Yang pertama bingung, mau pilih perusahaan yang mana. Itu mungkin yang ada di benak siswa-siswi kami. Bingung yang pertama. Yang kedua, yang kedua, antusias cari kerja. Karena setelah lulus, dia berharap dia dapat kerja yang layak, sesuai gajinya di atas UMR atau UMR, itu sangat antusias. Yang ketiganya, takut gajinya tidak sesuai. Yang terakhir, senang mau dapat penghasilan sendiri. Jadi itu skemanya. Selanjutnya, ya, oke. Nah, ini generate idea. Yang pertama bisnis. Yang pertama bisnis itu 1 sampai 5. Mau bekerja apa, kerja di mana, perusahaan yang bagus apa, kerja sesuai dengan jurusan, mampu atau tidak bekerja di perusahaan tersebut. Itu. Lanjut ke gajinya berapa
jam kerjanya bagaimana, bagaimana jadwal kerjanya. Lanjut ke teknologi. Teknologi kita berada di Indo, cari kerja dengan website sama iklan lowongan kerja. Lanjut ke fisik. Fisik kita, apakah sertifikat yang dimiliki menunjang nggak? Yang ke selanjutnya tanya teman, yang ke selanjutnya ke BKK yang ada di sekolah masing-masing. Lanjut ke solusi mungkin. Solusi yang kami dapatkan setelah berembuk. Yang pertama, membuat pameran kerja. Membuat pameran kerja di sekolah dengan cara mungkin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kita yang menyediakan tempat untuk bursa kerja supaya mempermudah lulusan kita untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, kalau itu gagal, kita menjalin kerjasama dengan dunia usaha. Ya berarti kita istilahnya mencari jaringan semaksimal mungkin karena supaya anak-anak kita setelah lulus itu dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan jurusannya. Terus yang ketiga, membuat website, yaitu aplikasi ininya. Yang keempat, membuat aplikasi bursa kerja khusus untuk SMK di Play Store. Kita membuat aplikasi bursa kerja khusus untuk SMK di Play Store. Yang kelima, kerjasama dengan disnaker terkait lowongan pekerjaan di perusahaan yang ada di lingkungan sekitar atau perusahaan-perusahaan yang ada di luar lingkungan kita harus bekerja sama dengan disnaker. Yang keenam, bekerja sama dengan tenaga ahli, mungkin dalam hal ini BLK, lembaga untuk pelatihan, lembaga latihan untuk anak-anak yang setelah lulus mungkin nanti karena tadi dia bingung dan belum siap, kita kerjasama dengan lembaga-lembaga ahli untuk istilahnya dikasih kursus lah gitu, keahlian untuk lebih, karena kan banyakan walaupun di SMK itu setengah-setengah, tapi banyakannya praktek kan ke luar. Yang ketujuh, membuat grup atau komunitas alumni jurusan untuk mengadakan pelatihan. Jadi istilahnya supaya keep contact dengan sekolah atau dengan yang lainnya, kita membuat grup lah. Yang terakhir membuat aplikasi tentang informasi detail sasaran pekerjaan. Ini dibuatnya untuk aplikasi lokal aja, maksudnya untuk aplikasi lokal hanya di lingkungan sekolah aja, jadi nggak ke Play Store. Ini terlalu panjang karena di sini ada badan usaha, ibu gaji, jam kerja, dan lain-lain. Ini untuk intern sekolah aja aplikasi. Mungkin penjelasan dari kelompok hati dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.